Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anissa Indah Putri, Cita Azmi Kurunisa, Fadila Afifah, dan Regita Ayu Cahyani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang hubungan prinsip-prinsip kurikulum dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Yuk disimak videonya. Perkenalkan, nama saya Anissa Indah Putrianti Hidayat dengan NIM 1905306. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran merupakan satu kesatuan suatu perangkat yang saling mempengaruhi. Menurut Parkar, kurikulum dan pengajaran sangat berkaitan, di mana kurikulum merupakan the what of education, sedangkan pembelajaran merupakan the how of teaching. Keduanya mutually exclusive, saling terikat satu sama lain dengan fungsi yang berbeda antara the what dan the how. Kurikulum bersifat programatik, yang menyangkut program, rencana, dan isi pembelajaran. Sedangkan pembelajaran bersifat metodologikal, yang menyangkut metode, tindakan, belajar mengajar, dan presentasi. Kemudian menurut Kunandar, terdapat beberapa prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu pertama, pelaksanaan kurikulum berdasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna baginya. Artinya dalam pelaksanaan kurikulum perlu memperhatikan dan disesuaikan dengan potensi atau kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditentukannya. Kedua yaitu kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Yang pertama yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan dan berubah secara efektif. Keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. Dan kelima, belajar untuk membangun dan menemukan jati dirinya melalui proses pembelajaran yang efektif, kreatif, aktif, dan menyenangkan. Pelaksanaan kurikulum yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang baik. Artinya dalam pelaksanaan kurikulum atau dalam pembelajaran, siswa memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Misalnya, siswa berhak mendapatkan perlakuan adil dari guru. Yang kedua, misalnya siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, seperti meminjam buku ke perpustakaan. Prinsip yang keempat yaitu kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, hangat, dan bersifat membangun. Artinya, dalam pembelajaran, guru harus mampu menciptakan suasana yang hangat, menyenangkan, dan nyaman bagi siswa. Prinsip pelaksanaan yang selanjutnya yaitu kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia yang sumber belajar bersifat keteknologian. Artinya, dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dapat menggunakan lebih dari satu strategi dan lebih dari satu media yang bersifat keteknologian. Hal ini didasari oleh dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Hal ini dengan tujuan agar siswa dapat berkembang dan belajar sesuai dengan zamannya. Prinsip pelaksanaan kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidik dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. Hal ini dilakukan untuk membantu para guru untuk mengoptimalkan bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa, sehingga siswa akan lebih mengerti dan lebih paham mengenai materi yang disampaikan karena memberikan kesan nyata kepada siswa. Prinsip pelaksanaan kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum dilaksanakan berdasarkan komponen-komponen kurikulum yang ada. Artinya dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, materi, dan strategi pembelajaran yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan dengan bertujuan agar dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama ada mengacu pada standar nasional pendidikan agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Selanjutnya ada kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi. Standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Selanjutnya ada standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Standar proses dijabarkan dari standar isi. Selanjutnya, standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Kemudian setelah itu, kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan yang meliputi 1. Tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah. 2. Tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kemudian, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Penilaian hasil belajarnya pun berbasis proses dan produk. Selanjutnya, proses belajar dengan pendekatan saintifik, yang dimana pendekatan saintifik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan setiap masalah, dan melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik tentunya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai prinsip pembelajaran. Yang pertama ada pengertian pembelajaran menurut Umar Hamalik pada tahun 2002. Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi beberapa unsur-unsur. Yang pertama ada unsur manusiawi yang terdiri dari siswa dan guru atau pendidik dan juga peserta didik. Yang kedua ada material, berupa alat seperti buku, papan tulis, kapur, dan juga alat belajar. Dan yang ketiga ada fasilitas, berupa tempat seperti ruang kelas. Dan tentunya ada proses yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian prinsip pembelajaran. Menurut Nana Sujana, prinsip pembelajaran merupakan salah satu usaha pendidik dalam menciptakan dan mengkondisikan situasi pembelajaran agar peserta didik melakukan kegiatan belajar secara optimal. Dalam kegiatan pembelajaran, pengetahuan mengenai prinsip pembelajaran itu dapat membantu pendidik dalam memilih tindakan yang tepat, sehingga pendidik dapat terhindar dari tindakan yang kelihatannya baik namun pada kenyataannya tidak berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Prinsip pembelajaran dapat mengembangkan sikap yang berguna untuk menunjang peningkatan hasil belajar siswa. Adapun untuk pengimplementasian dari prinsip pembelajaran itu sendiri merupakan kiat dari seorang pendidik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat aktif dan bergairah dalam belajar, terpusat perhatiannya, dan lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Untuk selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melaksanakan proses pendidikan haruslah berlandaskan pada 5 prinsip yang biasa disebut dengan Pancadharma. Kelima prinsip tersebut meliputi yang pertama, prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan atau kemampuan pribadi bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar.
Hal tersebut selaras dengan semboyan pendidikan yaitu tuturi handayani, yang berarti mengikuti dari belakang, memberikan kebebasan kepada peserta didik tanpa meninggalkan pengawasan, sehingga anak didik tidak bebas lepas tanpa pengawasan dan juga tidak terkekang ataupun terhambat dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebagai manusia merdeka. Yang kedua, ada prinsip kebangsaan. Belajar harus sesuai pula dengan prinsip kebangsaan karena peserta didik akan hidup dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Prinsip kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu, mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka duka, rasa satu dalam kehendak menuju kepada kebahagiaan lahir dan batin seluruh bangsa. Pengembangan rasa kebangsaan bukan berarti melupakan bangsa lain, namun tujuannya yaitu untuk mengembangkan sikap nasionalisme, untuk memupuk rasa bangga terhadap bangsa sendiri dalam membina pergaulan dan kerjasama dengan bangsa lain. Yang ketiga, ada prinsip kebudayaan. Belajar juga harus sesuai dengan prinsip kebudayaan agar hasil belajar bisa diterima di lingkungan tempat tinggal. Prinsip ini dipakai untuk membimbing anak didik agar tetap menghargai serta mengembangkan kebudayaan sendiri. Dan yang keempat, ada prinsip kemanusiaan. Peserta didik dituntut untuk tidak melanggar hak asasi manusia. Dasar kemanusiaan ialah berusaha mengembangkan sifat-sifat luhur manusia. Hidup bersama atas dasar kegotong royongan dan saling mengasihi, saling mengasuh, serta membimbing agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran selalu diorientasikan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir yaitu prinsip kodrat alam. Prinsip ini bertujuan agar peserta didik tidak melalaikan kewajibannya, baik kewajiban terhadap Tuhan, lingkungan, masyarakat, ataupun diri sendiri. Ki Hajar Dewantara melaksanakan pendidikan budi pekerti dengan cara tuturi handayani yang biasa dikenal dengan sistem Among. Among berarti asuhan dan pemeliharaan dengan suka duka dengan memberi kebebasan anak asuhnya bergerak menurut kemauannya. Saya Regita Wicahyani, NIM 1905264 akan menjelaskan tentang hubungan prinsip pembelajaran kurikulum 2013 dengan prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti yang kita ketahui, kurikulum adalah apa yang akan diajarkan, sedangkan pembelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan. Menurut MC Dunlop dan Liver, kegiatan kurikulum adalah memproduksi rencana kegiatan. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan melaksanakan rencana tersebut. Kurikulum dan pembelajaran pada dasarnya merupakan subsistem dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu sistem persekolahan. Kurikulum dan pembelajaran adalah dua sistem yang saling terkait satu sama lain secara terus-menerus dalam suatu siklus. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, prinsip pembelajaran akan membantu pendidik dalam memilih tindakan yang tepat untuk keberhasilan pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran yang ada di kurikulum 2013 relevan dengan prinsip pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, prinsip kemerdekaan. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Kedua, prinsip kebangsaan. Nah, kurikulum 2013 didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Ketiga, prinsip kebudayaan. Kurikulum 2013 berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum 2013 juga harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, prinsip kodrat alam. Kurikulum 2013 harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum 2013 harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kelima,
prinsip kemanusiaan. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.